Halo semua, ketemu lagi dengan saya Iksan dan seperti yang udah kalian baca ya di judul video kali ini, di tangan saya ini udah ada smartphone Infinix Smart 6 NFC-nya dan bentukannya itu kayak gini guys. Nih ya, kalian bisa lihat. Nah, jadi sebelum saya lanjutin ya ke inti videonya, di sini saya mau coba kasih tahu dulu sedikit soal harga dan juga spesifikasi dari smartphone Infinix Smart 6 NFC-nya ini. Karena mungkin aja ya beberapa di antara kalian ada yang belum tahu sama sekali soal smartphone ini. Nah, smartphone ini itu memang adalah smartphone kelas entry levelnya Infinix atau bisa dibilang smartphone kelas rendahnya dari Infinix. Yang mana smartphone ini tuh dibanderol di kisaran harga 1,2 jutaan untuk varian RAM 2/32 GB. Dan memang untuk chipsetnya sendiri ini agak sedikit berbeda dari seri Infinix yang lain, yang mana biasanya menggunakan chipset dari MediaTek, tapi di smartphone ini atau di Infinix Smart 6 NFC ini dia menggunakan chipset dari pabrikan Unisoc atau UNSoC seri SC9368A. Koreksi ya misalkan saya ada salah di kolom komentar di bawah ini. Nah, tapi walaupun memang secara spesifikasi di atas kertas smartphone ini nggak bakalan enak atau asik buat kalian pakai bermain game, tapi fitur-fitur yang ada di smartphone ini saya rasa sangat berguna nantinya apabila kalian beli smartphone ini. Nah, jadi di sini saya ada total sekitar 9 fitur yang cukup menarik buat kita bahas di video kali ini. Jadi pastiin kalian kalau misalnya kalian udah beli smartphone ini atau akan beli smartphone ini, kalian nonton video ini dari awal sampai habis dan jangan sampai kalian skip, supaya informasi dari video ini bisa kalian dapat semua tanpa ada terpotong sedikit pun. Oke, jadi biar nggak kelamaan kita langsung aja masuk ke fitur yang pertama guys. Oke, untuk fitur yang pertama ini sebetulnya fitur yang menurut saya juga simple ya. Cuman karena mungkin kalian ada yang belum terbiasa dengan interface atau UI XOS versi 7.6.0 yang di smartphone Infinix Smart 6 NFC ini, pastiin kalian simak baik-baik nih guys. Nah, untuk mengaktifkan fitur center 360 derajat, kalian caranya cukup mudah ya guys ya. Kalian swipe aja dari bawah dari atas ke bawah seperti ini. Kalian cari menu lampu center, kalian tap and hold selama 2 detik seperti ini sampai muncul opsinya, kalian pilih yang 360 derajat ini dan secara otomatis LED flashnya ini akan nyala di bagian depan dan juga belakangnya. Dan misalkan kalian ingin mematikannya, kalian tinggal tap aja bagian ini, atau misalkan kalian ingin menyalakan hanya di bagian depannya aja, tap and hold lagi dan kalian pilih yang lampu depannya seperti itu. Menurut saya ini adalah cara yang cukup mudah dan cukup simpel buat kalian praktekin. Nah, lanjut ke fitur yang kedua, yaitu fitur pendorong sosial, yang mana pendorong sosial ini akan sangat efektif atau bisa dibilang kompatibel untuk aplikasi WhatsApp yang mungkin biasa kalian gunakan sehari-hari. Cara penggunaannya ini cukup mudah, kalian tinggal swipe aja seperti ini, atau kalian bisa langsung pergi aja ke menu setting atau pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll dari atas ke bawah kayak gini guys, dan kalian pilih opsi tambahan fitur dan pilih opsi pendorong sosial seperti ini. Kalian bisa lihat ya di dalam fitur pendorong sosial di sini ada 3 yang bisa kalian perhatikan di sini, di mana yang pertama adalah rekaman suara, kedua video cantik, dan yang ketiga ini adalah mode kilasan. Untuk yang rekaman suara, jadi misalkan kalian melakukan panggilan saat menggunakan aplikasi WhatsApp, kalian bisa merekam panggilan tersebut menggunakan fitur pendorong sosial rekaman suara ini. Jadi kalian tinggal aktifkan aja, nanti akan ada tombol rekam suara ketika kalian panggilan suara. Jadi tinggal kalian tap aja seperti biasanya. Kemudian di sini ada fitur video cantik, yang mana misalkan kalian ingin memperhalus tampilan wajah kalian nanti saat video call, kalian juga bisa menggunakan fitur video cantik ini. Dan juga ada mode kilasan. Mode kilasan di sini itu bisa dibilang kalau misalkan kalian mendapatkan pesan tapi tertulis pesan sudah dihapus, kalian bisa menggunakan fitur mode kilasan ini untuk membaca isi pesan yang mungkin sudah dihapus oleh pengirimnya. Tapi di sini ada sedikit catatan, kalau misalkan memang isi pesan itu cukup panjang, dia nggak akan bisa tersimpan di fitur ini. Tapi kalau misalkan hanya ada beberapa kalimat atau ada beberapa paragraf yang mungkin 2 kayak gitu, ini masih bisa kalian gunakan. Jadi akan muncul di bagian ini guys, walaupun si pengirim sudah menghapus isi pesannya. Nah, kita lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu fitur Magic Button. Nah, Magic Button ini ada sebuah fitur yang bisa kalian gunakan saat kalian bermain game. Nah, di sini saya coba untuk buka game PUBG Mobile dulu ya, supaya bisa sekaligus mendemokan atau mendemonstrasikan ke kalian cara penggunaan dan cara mengaktifkannya.
Oke, setelah game PUBG Mobile-nya terbuka seperti ini, sudah masuk ke dalam game lobby-nya, kalian pergi dulu ke menu setting yang di game PUBG Mobile-nya guys, seperti ini. Ya, ke menu setting dan kalian pilih yang customize button seperti ini hingga tampilannya kayak gini. Nah, ini adalah settingan saya guys ya, jadi bisa jadi berbeda dengan settingan kalian nantinya. Nah, untuk mengaktifkan fitur magic buttonnya ini caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu swipe dari kiri ke kanan seperti ini ya, swipe and hold hingga tampilan interface-nya menjadi kayak gini. Lalu kalian swipe lagi ke kanan seperti ini dan pilih opsi magic button yang ada di sini sampai tampilan interface-nya kayak gini guys. Nah, ini adalah tombol volume up dan down ya, maksudnya untuk mengaktifkan fitur magic buttonnya. Jadi penggunaannya nanti ada di bagian ini. Kalau misalkan kalian pernah bermain PS, pasti kalian tahu fitur tombol daripada L1 dan R1 kayak begitu guys. Nah, ini kalian tap aja, misalkan kalian hanya ingin menggunakan volume up-nya aja, kalian tap di bagian ini. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan tombol keduanya, kalian tap dua-duanya begini guys, dan kalian lanjut ke opsi langkah yang di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada dua logo plus dan minus dan kalian tinggal tap and hold aja. Jadi kalian seret di bagian mana yang mau kalian jadikan fungsinya. Nah, di sini saya menggunakan tombol volume up untuk berfungsi menjadi jendela bidik, dan untuk tombol volume down atau minusnya ini saya akan coba gunakan untuk tombol berlari di game PUBG Mobile-nya. Dan setelah itu kalian tinggal tap aja ya guys di bagian tombol selesai ini. Dan setelah itu di sini saya bakal coba kasih lihat ke kalian bagaimana cara kerjanya nanti. Oke, jadi guys di sini saya sudah masuk ke dalam gameplay Team Deathmatch-nya, dan sekarang saya mau coba kasih tahu ke kalian bagaimana cara penggunaan magic button-nya tadi. Nah, tadi saya sudah setting untuk penggunaan magic button-nya itu untuk volume up itu untuk membuka jendela bidik yang biasanya harus kita tap di bagian ini. Sekarang kita hanya perlu menekan di bagian tombol volume up-nya seperti ini guys ya. Kalian bisa perhatikan. Nah, ini fitur magic button-nya sudah aktif dan kalian bisa langsung gunakan untuk dipakai bermain game, dan nggak terbatas di game PUBG Mobile aja ya guys ya, karena tadi kalian bisa lihat sendiri untuk penggunaannya kita bisa customize di bagian manapun sesuai keinginan atau kebutuhan kalian. Ya, sekarang kita lanjut ke fitur yang keempat, yaitu fitur kompresi foto nih guys. Nah, karena biasanya kalian itu selalu menyimpan foto di smartphone kalian, dan biasanya file size fotonya itu bisa di angka 3 MB atau 4 MB. Kalau misalkan banyak dan memori kalian kecil kayak gini, itu bakalan bikin cepat memori internal kalian habis. Nah, di smartphone ini kalian diberikan fitur untuk mengkompresinya hingga bisa kalian simpan di bawah 1 MB-an. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya. Di sini saya akan ambil gambar tanaman hiasnya seperti ini. Oke, kita sudah ambil. Sekarang kita lihat di bagian galeri ya, untuk fotonya tadi berapa file size-nya. Ya, kayak gini guys. Kita coba info foto. Kalian bisa lihat ya, untuk file size-nya ini atau ukuran filenya ini 2,5 MB. Dan di sini kita bisa mengkompresinya hingga di bawah 1 MB. Dengan cara kalian pergi ke menu setting lagi kayak gini guys. Dan kalian lihat ya, di bagian ini tuh ada thumbnail kayak gini. Kalian pilih aja kompresi fotonya dan kalian pilih fotonya nih guys ya. Kalian seperti ini dan kalian tap di bagian ini. Nah, kalian bisa lihat ya 2,5 MB, dan kalian langsung aja lanjut untuk kompresi fotonya kayak gini guys. Lalu kalian tunggu aja sampai selesai, dan kalian lihat dari 2,5 MB langsung berubah menjadi 415 KB. Dan menurut saya ini sangat berguna ya, apalagi mengingat smartphone ini hanya dibekali memori internal sebesar 32 GB aja. Ya, sekarang kita berlanjut ke fitur yang kelima nih guys, yaitu fitur asisten video. Nih aja buat kalian yang hobi nonton video di YouTube tapi kalian matiin layarnya kayak gini, jadi ala-ala podcast kayak gitu, kalian nggak perlu ragu lagi untuk pakai fitur ini guys. Jadinya kalian nggak butuh lagi yang namanya akun premium YouTube, walaupun pastinya nanti bakalan keganggu juga ya. Kalau misalkan kalian nggak pakai premium YouTube, kalian pasti harus skip iklan yang ada di YouTube. Nah, ini cara penggunaannya dan cara maksud asisten video itu seperti apa, kayak gini guys. Misalkan di sini kita play salah satu video yang ada di YouTube ya. Contoh di sini saya bakal play video saya aja sendiri ya, karena biar nggak copyright juga. Di sini kalian perhatikan ya, setelah kita play video kayak gini, ini kalau misalkan saya besarkan dulu ya volumenya. Halo guys, ketemu nah, lagi. Ini seperti ini, dan kalau kita lock screen, yang kalian lihat
dia akan langsung otomatis mati ya, atau bisa dibilang videonya terpause. Nah, kalau misalkan kalian gunakan fitur asisten videonya, ini akan tetap berlanjut nih guys ya. Caranya ini seperti ini. Oke ya, kita buka dulu kuncinya dan kita lanjut play dulu ya untuk videonya. Kita kecilin sedikit ya volumenya, dan kalian perhatikan guys, kalian swipe dari kiri ke kanan kayak gini guys di bagian tengah sampai ada interface begini, dan kalian lihat di bagian ini ada beberapa opsi pilihan buat kalian pakai ya guys ya. Tapi ini kalian sesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian. Nah, tapi untuk mengaktifkan fitur yang saya sebutkan tadi, kalian tap di bagian putar di latar belakang ini guys, seperti ini. Jadi ini mode dengar ya, ini bagian layarnya ini sudah masuk ke dalam mode lock screen, jadi tetap kalian bisa dengarkan. Ini aplikasi YouTube-nya nggak terpause atau nggak terhenti kayak tadi guys, jadi tetap berjalan dengan tampilan layar yang mati kayak gini, yang mana ini sangat berguna sekali apabila kalian lagi-lagi hobi menonton YouTube ala-ala podcast kayak gitu guys. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur yang keenam, yaitu fitur peringatan pencurian atau fitur anti maling nih. Nah, di smartphone Infinix Smart 6 NFC yang harganya itu hanya 1,2 jutaan, fitur ini juga sudah disediakan di dalam smartphone ini. Dan cara penggunaannya atau cara aktivasinya ini cukup mudah nih guys. Kalian pergi lagi ya ke menu setting seperti ini. Kalian scroll ke bawah, cari yang opsi menu keamanan ya di bagian ini. Lalu kalian scroll paling bawah kayak gini guys, dan kalian tap di bagian peringatan pencurian ini, dan kalian nyalakan aja di bagian ini seperti ini, dan kalian aktifkan. Lalu pilih, oh ini kalian harus konfirmasi ya menggunakan kata sandi yang sudah kalian pasang tentunya di smartphone ini. Kalian mungkin tap jari seperti ini juga bisa. Oke, sorry, kepencet untuk lock screen-nya. Dan sekarang fitur peringatan pencuriannya sudah aktif, dan kalian tinggal tap aja di bagian ini supaya lebih komplit lagi. Nah, kalau yang di bagian ini adalah peringatan dari dilepaskan, yang mana kalau misalkan di sini saya contohkan, bentar saya ambil kabel chargernya dulu. Kalian sedang ngecas seperti ini guys, kalian lihat ya. Lalu masuk ke dalam menu lock screen kayak gini, jadi layarnya mati, ini mode ngecas, dan tiba-tiba ada yang mencabut smartphone kalian kayak gini, maka smartphone-nya akan memunculkan bunyi yang cukup keras kayak gini guys ya. Ini kita langsung buka aja, yang mana ini berguna banget untuk meningkatkan perhatian kalian terhadap smartphone kalian, dan ini juga berguna banget buat kalian yang mungkin aktivitas sehari-harinya mobile menggunakan angkutan umum atau apapun lah yang berkaitan di depan umum kayak gitu. Ini bisa terhindar dari pencopet-pencopet jalanan kayak gitu guys. Dan ini berguna banget sekali lagi buat kalian pakai di smartphone Infinix Smart 6 NFC-nya. Ya, sekarang kita berlanjut ke fitur yang ketujuh nih guys, yaitu fitur mode anak. Yang mana fitur ini sangat berguna apabila kalian beli smartphone ini digunakan untuk berbarengan dengan anak kalian, atau mungkin kalian beli untuk adik kalian pakai juga. Jadinya aplikasinya ini bisa kalian kontrol atau kalian pilih sesuai preferensi kalian nantinya. Nah, cara aktivasinya ini juga cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting kayak gini guys. Nah, kalian scroll ke bawah, cari yang namanya opsi mode anak kayak gini. Kalian tap aja di bagian ini. Sebelum kalian masuk ke mode anaknya, di sini kalian bisa atur aplikasi apa di bagian manajemen aplikasi ini yang bisa adik kalian atau anak kalian nanti pakai. Nah, di sini saya mencontohkan ya untuk aplikasi Chrome dan juga pastinya aplikasi YouTube kayak gini. Dan setelah itu kalian juga bisa membatasi seberapa lama atau waktu yang bisa digunakan smartphone ini oleh adik kalian atau anak kalian nantinya di bagian batas data penggunaan, maksud saya di bagian batas waktu penggunaan ini guys ya, yang mana kalian diberikan beberapa opsi, ada tidak ada batas, 15 menit, 30 menit, 45 menit sampai 2 jam kayak gini guys. Nah, di sini saya pakai aja untuk yang defaultnya 2 jam. Dan kalau misalkan kalian sudah setting semuanya, kalian langsung aja masuk ke gunakan mode anak ini, dan tampilannya akan otomatis berubah seperti ini guys ya, sesuai yang sudah kita setting tadi, yang mana aplikasi yang bisa digunakan hanya aplikasi Chrome dan juga YouTube. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan nantinya ada aplikasi lain yang bisa digunakan, karena dengan masuknya ke tampilan mode anak kayak gini, ini benar-benar udah nggak bisa lagi ke tampilan smartphone yang awal tadi ya guys ya. Walaupun sudah di lock screen seperti ini, dan ketika kita nyalakan lagi, ini tetap masuk ke dalam tampilan mode anaknya. Dan untuk keluar dari mode anak ini, kalian tap di bagian ini, lalu
lalu kalian konfirmasi lagi dengan kata kunci atau kata sandi yang sudah kalian siapkan sebelumnya kayak gini guys ya. Jadi ini bisa kalian balikan lagi ke tampilan awal dari smartphone-nya. Nah, lanjut ke fitur yang ke-8, yaitu fitur Smart Panel yang secara default di smartphone ini itu sudah aktif sendirinya ya guys ya, atau bisa dibilang dari awal kalian nyalain smartphone-nya, fitur Smart Panel ini udah nyala. Dan untuk cara menggunakannya ini cukup mudah. Kalian swipe aja, swipe and hold ya tentunya dari kanan ke kiri seperti ini ya, hingga tampilan interface-nya kayak gini. Dan ini berfungsi untuk membuka aplikasi favorit kalian secara cepat tanpa perlu pergi ke tampilan menu aplikasi kayak gini ya guys ya, tanpa perlu nyari-nyari lagi. Jadi kalian tinggal swipe aja, swipe and hold dari kanan ke kiri kayak gini, dan kalian pilih aplikasi apa yang mau kalian gunakan kayak gitu. Dan ini bisa kalian rubah dan kalian tambah ya dengan cara kalian tap di bagian pensil tadi, dan kalian lihat di bagian alat atau jalur lebah ini. Di jalur lebah ini biasanya ada beberapa aplikasi yang bisa kalian sesuaikan. Nah, misalkan defaultnya ini ada 4 ini, kalian bisa tambahkan dengan cara tap aja. Misalkan kalian ingin menggunakan aplikasi dan di sini kalian tinggal tap aja di bagian ini, maka dia akan otomatis bertambah kayak gini guys. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi benar-benar bebas, kalian tentukan sesuai preferensi atau kebutuhan kalian masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang terakhir, yaitu fitur X-Hide atau menyembunyikan aplikasi yang ingin kalian sembunyikan tentunya. Nah, jadi misalnya kalian nggak mau ya ada aplikasi yang dipakai atau digunakan oleh lagi-lagi anak kalian atau mungkin adik kalian nantinya. Misalkan ini kalian nggak mau ribet menggunakan mode anak tadi, kalian bisa gunakan fitur X-Hide ini dengan cara kalian scroll 2 jari dari bawah ke atas kayak gini ya di bagian layar awalnya. Lalu kalian verifikasi sidik jari kalian ya, karena kalian sudah menggunakan udah mendaftarkan, maksud saya, sidik jari kalian di smartphone ini. Kalian tinggal tap aja di sidik jarinya, dan setelah terbuka kayak gini guys, kalian pilih yang tanda plus ini ya, seperti ini. Dan kalian cari aplikasi apa yang mau kalian sembunyikan dari adik kalian atau anak kalian nantinya. Dan terlihat di sini sepertinya ini memang agak sedikit terbatas untuk aplikasinya. Cuman saya rasa misalkan kalian ingin menemukan aplikasi game ini, bisa ya di smartphone Infinix Smart 6 NFC ini dengan fitur X-Hide-nya. Contoh di sini saya ingin menyembunyikan aplikasi Mobile Legends dan juga aplikasi PUBG Mobile tadi guys ya, alias aplikasi game. Ini sepertinya harus satu-satu ya. Ini PUBG Mobile sudah, kita lanjut dengan aplikasi Mobile Legends ya, jadi nggak bisa secara langsung ya guys ya. Dan kalau kalian kembali ke tampilan layar awalnya, otomatis untuk game Mobile Legends dan PUBG Mobile-nya tidak ada di tampilan daftar aplikasinya ini guys ya. Dan ini adalah yang dinamakan fitur X-Hide di smartphone Infinix Smart 6 NFC-nya. Nah, jadi guys, itulah tadi 9 fitur dari smartphone Infinix Smart 6 NFC-nya tadi. Nah, walaupun smartphone ini adalah smartphone murah ya, dan memang secara spesifikasi, lagi-lagi smartphone ini memang nggak bisa kalian andalkan untuk bermain game, tapi smartphone ini saya rasa udah cukup ya. Apalagi kalau kalian tadi lihat dari awal sampai akhir, fitur-fitur yang ada di smartphone ini tuh cukup menarik buat kalian miliki. Nah, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video soal smartphone Infinix Smart 6 NFC-nya ini. Dan misalnya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, seperti biasa jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan sebelum saya tutup videonya, kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, dan kalau misalkan kalian gak suka, kalian bisa klik tombol dislike-nya nih guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.